Ah, well, apa kabar semuanya? Selamat sore, kembali bersama dengan saya Oktora Irahadi sampai jam 5 sore nanti. Well, saya masih menunggu teman-teman yang lain yang mungkin akan bergabung. Jadi mungkin sambil karena kan ini direkam ya, nanti kita akan taruh di IGTV. Jadi sambil mungkin kita compile dulu kira-kira apa yang sudah kita bahas dari minggu kemarin. Karena sebenarnya kalau orang bertanya mengenai Invina, apa sih yang ingin kita capai nih dengan kondisi sekarang gitu ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa halo halo halo. Jadi asal tahu aja mengingatkan bahwa nanti katanya kan kita 2035, 2040 akan masuk ke dalam namanya Indonesia Emas, di mana generasi produktif lebih banyak daripada generasi yang tidak produktif. Nah, di situ artinya adalah ada begitu banyak angkatan kerja yang akan muncul nih gitu ya. Belum lagi ditambahkan dengan S1 yang setiap S1 tuh setiap tahun ada 400.000. Terima kasih Oxyfire. Ada 400.000 S1 baru dari seluruh universitas di Indonesia. Ditambah lagi mungkin dengan sekolah kejuruan ya. Jadi ada 400.000 setahun, berarti tambah kejuruan kali 2 aja lah ya, gampang 800.000. Belum lagi SMA yang selesai SMA lalu nggak punya kerja. Berarti ada sekitar 2,4 juta. Nah, 2,4 juta dikali 15 saja. Atau ya paling gampang sih kira-kira ada sekitar 16 juta angkatan kerja baru yang nanti akan bersaing mencari kerja pada tahun 2035. Coba, segitu banyaknya orang mencari pekerjaan, tapi pekerjaannya semakin sedikit. Jadi pilihannya pasti akan either dia akan jualan online, pasti sih pengusaha gitu ya. Dan yang pasti lagi itu eh, ya tetap mencari pekerjaan sih, tapi kebanyakan mungkin jadi pengusaha aja gitu, jualan online gitu ujung-ujungnya. Nah, untuk Jui Alesia sabar ya, itu prosesnya 10 hari kerja sebenarnya gitu. Jadi kan Anda itu harus ngepost sesuatu di misalnya di feed 7 hari gitu ya. Nah, setelah 7 hari itu misalnya hitungan 5 hari kerja. Habis itu kita akan recap supaya nggak salah kirim. Kalau salah kirim pasti bahagia tuh. Tapi yang nggak kekirim marah-marah gitu, sabar ya. Untuk Rituan, cara gabungnya gampang, masuk aja ke www.invina.id, langsung daftarin diri kamu mau jadi UKM atau jadi influencer, Anda pilih aja. Nah, ini bukan akhir. Jadi saya udah ngumpulin teman-teman segini banyak gitu. Saya inginnya teman-teman semua bisa berdaya dan kita mandiri sama-sama. Kenapa? Tadi yang saya udah bilang. Jadi dalam setahun ada 400.000 S1, dalam 15 tahun bakal ada sekitar 18 juta angkatan kerja baru. Hitungannya, quote unquote gitu ya. Jadi disitulah saya berpikir dari sekarang, mari sama-sama kita tetap mandiri, sama-sama kita semangat, dan sama-sama kita bahkan ngebantuin orang dengan cari uang gitu ya. Jadi stay tune aja. Nah, yang pasti hari ini saya sudah berikan tema kepada rekan-rekan semua. Temanya adalah tips untuk membuat konten untuk UKM dan influencer. Kok siapa sih lu, Thor? Kok sok pinter banget ngasih tips-tips segala? Nggak apa-apa. Memang kondisinya ada yang kenal saya, ada yang nggak kenal, nggak apa-apa. Tapi saya mungkin dalam hampir 8 tahun terakhir kerjaannya bikin konten, walaupun kalian nggak pernah lihat muka saya gitu ya. Di belakang layar aja lah lebih enak, nggak terganggu hidupnya gitu ya. Jadi saya 4 tahun handle Cameo Project, mungkin kalau pernah dengar. Kita umurnya 32 sampai 52 tahun, tapi kita bisa eksis di dunia online, di YouTube pada khususnya gitu ya. Dan kita udah diundang ke berbagai macam negara untuk ngajar. Jadi memang ya kalau dibilangin ngerti nggak sih Thor, ngerti lah gitu ya. Dan saya biasanya diundang sama CMO gitu untuk ngajarin mereka soal content creation. Jadi memang lebih banyak private-nya. Nah, kali ini saya udah buka semua, saya buka skill-skill saya supaya teman-teman juga jadi pinter nih. Karena bikin konten bagus aja nggak cukup. Itu satu, bikin konten bagus aja nggak cukup. Kenapa begitu? Karena bikin konten bagus aja tanpa mengerti prinsip-prinsip marketing yang pas, itu jadi nggak ada gunanya.
gitu. Kira-kira seperti itu ya. Followerku 1,6 juta, 1,6 ribu, ya bisa kok. Berarti itu belum masuk di verifikasi. Verifikasi normal 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam. Kasihan teman-teman semua karena memang ada perubahan untuk login-loginan gitu ya. Jadi harap bersabar. Segera kok kita muncul aplikasinya. Jadi jauh lebih enak lah nanti ya. Nah, saya lanjut lagi nih. Kalau kita udah tahu marketing, strateginya, marketingnya seperti apa, sebenarnya marketing itu bicara lebih banyak soal behavior. Jadi sadar nggak sadar, kalian semua lagi kita coba. Artinya gini, sebelum launching aplikasi, kita lempar dulu nih ke teman-teman portalnya supaya tahu, oh cara pakainya teman-teman begini, teman-teman masuknya seperti ini, dari mana masuknya, daftar dari influencer dulu apa dari UKM dulu baru join kedua-duanya gitu. Dan kira-kira berapa lama sih teman-teman semua mengirimkan bukti tayang misalkan. Itu sengaja loh, tadinya 1 kali 24 jam, terakhir kita bikin jadi 2 kali 24 jam gitu. Kenapa? Karena tahu bahwa secara behavior, market Anda nih, marketnya secara behavior itu kayak apa sih bergeraknya gitu. Nah, kita perlu tahu itu semua data-data supaya waktu kita bikin apps kita nggak salah gitu. Istilah ya, ceritanya begitulah ya. Nah, lanjut lagi. Bikin konten bagus itu nggak cukup. Bikin konten keren itu nggak cukup. Kenapa? Pertama, bagus menurut siapa? Ya kan? Keren menurut siapa? Yang kedua, marketnya mau nggak nonton itu, walaupun selalu ada marketnya gitu. Jadi teman-teman mesti tahu ada beberapa prinsip yang mesti dijalankan sewaktu kalian mau membuat konten. Nah, jadi kalau dikasih judul hari ini adalah tips membuat konten untuk UKM dan influencer. Kita mulai aja ya teman-teman, kita mulai aja ya guys gitu, kayak YouTuber. Nah, basicnya konten untuk UKM sama influencer tuh sama-sama aja. Sama-sama membutuhkan skill di belakang itu semua. Jadi sebelum bikin konten udah mulai dipikirin tuh. Kira-kira apa ya? Jadi mengaplikasikan konten ini jadi mesti mirip-mirip. Untuk influencer ataupun untuk si UKM. Kenapa? Nah, ini prinsipnya nih. Yang prinsip pertama adalah kita bicara soal reach and frequency namanya. Jadi dalam dunia digital selalu ada masalah dengan yang namanya reach and frequency. Bayangkan dalam setiap hari, contoh Anda YouTubers atau Anda membuat konten di Instagram gitu ya. Nah, di Instagram itu ada berapa ratus ribu orang yang ngepost konten di hari itu. Bayangin itu. Contoh lah ya, paling gampang ada mungkin 2000 orang ngepost konten yang di waktu yang sama. Nah, bayangin bahwa konten yang Anda buat itu harus bersaing dengan 2000 konten lainnya. Nah, itu belum ngomongin soal mesin loh. Mesin kan menghitung engagementnya, berapa lama orang ada di konten itu, dan kawan-kawan. So, problemnya adalah reach and frequency. Apa itu reach? Reach itu adalah berapa banyak orang yang ingin kamu capai. Jadi, berapa orang yang menonton konten kamu. Itu reach. Ya. Yang nomor 2 adalah frekuensi. Berapa kali orang yang menonton konten kamu itu muncul ngeliat konten kamu. Artinya supaya kenal diri kamu gitu ya. Nah, menurut penelitian, orang sampai ingat sama kamu, sama konten kamu, itu 3 sampai 5 kali. Jadi satu orang yang sama, kena papar konten yang A gitu ya, itu supaya dia ingat message-nya dari si konten A ini, dia mesti ketemu sekitar 3 sampai 5 kali. Makanya tadi saya bilang reach and frequency. Berapa kali ketemu orang dan berapa banyak orang yang dicapai sama berapa kali orang itu terpapar konten yang sama. Jadi bayangannya gitu dulu ya. Jadi reach and frequency itu bicara soal itu. Nah, kalau kamu berharap satu kali aja orang udah ngerti, terlalu naif gitu. Karena apa? Karena orang di internet, terutama misalnya di Instagram atau di YouTube, itu dia nyari konten yang dikasih ke dia itu mungkin dia swipe aja langsung cepet. Akhirnya orang nggak lihat konten kamu. That's why tadi saya bilang konten yang bagus aja nggak cukup. Mesti mengerti bahwa ada yang namanya market. Market kamu maunya konten seperti apa. Nah, itu jadi penting. Hai Kak Feti gitu. Nah, itu aplikasinya sampai kemana-mana ya.
Dari bikin konten sampai bikin konten untuk ads, untuk iklan gitu. Nah, saya tuh selalu berpikir orang misalnya buka toko online gitu ya, punya toko lah ya, dia buka toko, dia ke mana tuh namanya, dia lihat di mall, lalu dia sewa satu tempat, dia hire 2 karyawan, habis itu dia promosi di situ, belum lagi bayar listrik ya kan, atau bayar air, maintenance fee gitu ya. Nah itu buat toko offline-nya dia, tapi buat toko online, orang pikir cuma buka toko online di Instagram atau di marketplace aja cukup. Nggak cukup. Karena seharusnya effort yang sama, terutama kalau mau menang ya, effort yang sama sewaktu kamu buka toko offline, mahal tuh ya, sewa tempat, karyawan 2 misalkan gitu ya, maintenance fee, bahkan untuk sampai ke toko itu aja udah bayar. Jadi udah banyak effortnya, udah banyak biaya yang keluar gitu. Nah tiba-tiba masuk ke toko online mau berhasil, tapi cuma buka toko doang, tidak dijagain, nggak ada apa-apanya. Nah maka dari itu saya selalu berpikir teman-teman bikin konten bagus, tapi tolong siapkan sedikit budget aja. Misalnya untuk pakai influencer marketing, atau untuk pakai ads gitu ya. Kalau misalnya di Instagram pakai Instagram ads gitu. Supaya apa? Konten yang kamu buat itu sampai kepada orang lain, orang penikmatnya gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kenapa nih, kita ngomong soal reach and frequency ya. Pernah perhatiin kan ada hashtag-hashtag itu? Kenapa kita pakai hashtag? Nah, karena ternyata gini, orang tuh doyan research, orang doyan search di dalam Instagram atau di YouTube atau dimanapun. Jadi dia tuh nulis misalnya paid promote gitu ya. Dia keluar tuh paid promote semua kan gitu. Nah itu sebabnya kalau Anda membuat konten jangan lupa hashtagnya kakak, jangan lupa. Nah untuk kamu pasang hashtag juga kamu mesti yang rame ya. Jangan hashtag terserah maunya gue gitu. Hashtag terserah maunya gue gitu. Ya mungkin ada yang search, tapi kira-kira siapa yang search kayak gitu ya? Orang gila kayak saya mungkin yang nge-search ya. Terserah mau saya gitu ya. Jadi mesti ada research mengenai hashtag tertentu. Contoh nih, kamu bikin konten mengenai makanan. Hashtagnya apa nih? Food lover, makan siang kah? Atau lunch? Hashtag lunch, hashtag lunch enak, atau lunch check gitu. Aku nggak tahu. Tapi saya mungkin bisa kasih kalian bantuan dengan tools gitu ya. Ada yang namanya Ingramar. Jadi kamu bisa research hashtag gitu ya sebelum kamu post konten kamu. Jadi kamu nulis captionnya apa, udah bikin bagus lah ya image-nya. Lalu kamu bikin hashtagnya itu, kamu cari pakai Ingramar. Hashtag apa yang kira-kira cocok sama ketik makanan gitu. Dia keluar tuh, yang banyak dicari berapa ribu, itu yang kamu pilih gitu hashtagnya gitu ya. Ingramar namanya. Nah, aku lanjut nih. Tadi yang pertama kita bicara soal reach and frequency. Yang kedua, kita bicara mengenai 8 second rules. Jadi ada aturan 8 detik. Apa maksudnya? Jadi gini, ceritanya ini real ya. Coba kamu bayangin diri kamu sendiri lah gitu. Attention span orang itu sanggup untuk menonton satu konten, dia menentukannya dari 8 detik pertama. Contoh, kamu bikin konten bagus-bagus gitu ya. Terusnya setelah kamu bikin konten yang bagus, kok yang nonton cuma 5 orang ya, keluarga kamu doang. Kamu lihat deh, kalau di YouTube tuh ada analitiknya. Kamu lihat analitiknya, itu pun keluarga kamu yang nonton, 5 orang yang nonton itu, mungkin dia cuma nonton 5 detik pertama. Kalau iseng-iseng lihat, buka di Facebook, kalian lihat Facebook Insight kalian akan tahu bahwa sebenarnya Facebook aja udah ngitung 3 detik pertama itu adalah 1 view. Jadi jangan bangga dulu kalau kamu bikin konten ada 20 juta orang yang nonton. Mungkin 1 jutanya cuma nonton 3 detik gitu teman-teman. Ya, mungkin loh, saya nggak tahu. Silakan dicek sendiri. Tapi intinya adalah aturan 8 detik. Maksudnya apa nih? Pertama, attention span orang cuma 8 detik. Waktu dia tidak menemukan sesuatu yang menarik, dia tinggalin konten kamu. Apapun kontennya, nggak menarik nih, ditinggalin. Kalau mau pakai contoh mungkin konten-konten itu loh, konten-konten layanan masyarakat ya.
Jadi di depan udah logo gede dari kementerian apa, wah muter-muter selama 5 detik. Saya jamin yang nonton itu cuma 2 detik pertama. Cek aja kalau nggak percaya insight-nya. Kenapa? Karena orang sudah malas untuk melihat konten kamu. Jadi bayangin 8 detik pertama itu sangat penting. Bahkan menurut research yang terbaru itu cuma 3 detik time span orang, attention span orang. Jadi 3 detik pertama kamu harus bisa menarik minat orang untuk lanjut menonton video kamu. Perhatikan YouTuber, perhatikan Instagram video ya, yang di 3 detik pertama mereka punch dulu. Punch itu yang lucu-lucunya dulu, misalnya kalau video lucu ya, mereka kasih yang lucu 3 detik pertama, abis itu baru masuk ke bumper. Kalau kalian tahu Om Deddy botak tuh ya, Om Deddy yang badannya gede tuh ya, itu 1, 2, 3 close the door, itu kan bumper ya. Tapi sebelum bumper dikasih satu potongan 3 detik yang lucu-lucunya gitu. Baru masuk bumper, baru masuk selamat siang semuanya, apa kabar, hari ini kita sedang bersama bla gitu misalnya ya. Tapi lihat deh, formatnya semua sama. Mau yang kalian suka apa ya, dark jokes, MLE. Mau yang kalian suka apa, cameo project yang baik-baik. Begitu juga, semua sama. Termasuk YouTuber yang besar, semua pakai cara yang sama. Kenapa? Karena 3 detik pertama jadi penting banget buat menarik penonton gitu ya. Nah, perjumpaan orang kepada suatu konten itu pasti ada gambarnya, thumbnail, lalu ada judulnya, lalu ada tulisannya. Makanya clickbait jadi laku banget karena ini. Orang nggak mau lama-lama untuk berpikir. 8 detik itu untuk hitungan di Instagram, Bang. Untuk semua macam konten di Instagram termasuk. Kenapa? Mau ngomong video, mau ngomong gambar, mau ngomong tulisan gitu ya. Tulisan juga sama, guys. Sama aja. Kalau 8 detik pertama dia baca paragraf pertama udah males, dia tinggal kok tulisan kamu gitu. Jadi itu yang mesti dipikirin. Nah, jadi terutama untuk tulisan ya, gambar pendukung jadi penting banget. Judul jadi penting banget. Judul yang menarik. Tahukah kamu, saya udah coba kok. Kalau kamu mampir ke akun Instagram saya, Oktora Irahadi, saya bikin nih tips-tips singkat gitu ya, cuma 5 slide gitu ya. Lalu saya udah bisa ngitung. Ternyata kalau saya ngomong di depannya, tahukah kamu bahwa bla 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 bla, itu jauh lebih gede like-nya, jauh lebih banyak komennya. Silakan dilihat. Sekarang juga Anda mau lihat, silakan gitu. Tapi kenyataannya seperti itu. Jadi orang suka diintrik dengan hal yang dia mungkin gak pernah kepikiran, teman-teman. That's why kalau lagi bikin judul gitu ya, atau pas di gambar itu kamu bisa bikin, tahukah kamu bahwa bla 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 bla, itu orang akan lebih tertarik dengan konten kamu gitu. Nah, saya lanjut nih. Nomor 3, tadi kan pertama itu reach and frequency. Nomor 2 itu kita bicara soal 8 second rules. Nomor 3 saya bicara soal engagement. Ini penting banget. Ini penting banget. Kenapa saya bilang begitu? Ini cara kita untuk ngakalin mesin, yaitu algoritma. Di YouTube, di Instagram, atau dimanapun, dia akan menghitung nih ya, like, komen. Misalnya kalau di Instagram, kita ngomong Instagram deh, klik like, terus komen, terus disimpan, bookmark, terus di love, komennya di love gitu ya. Jadi coba perhatikan bahwa kalau kita mau ngalahin mesin yang ada di algoritma sekarang, itu kita harus bikin engagement yang banyak. Contoh, kamu bikin konten Instagram nih, post, ada yang love. Kalau di love orang kita nggak bisa balas ya. Kalau dibalas nanti dimarahin sama pacar kita sendiri gitu ya, teman-teman. Jadi kita nggak bisa balas nih. Tapi intinya gini, kalau dia udah sampai komen di konten kamu balas deh komen dia. Mesin akan menghitung 1, 2, 3, 4. 1 komen, 2 komen, 3 komen, 4 komen. Belum lagi dia hitung kalau video ya. Jadi 8 detik pertama orang nonton, itu dianggapnya wah bagus nih. Dikasih lagi yang sama. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi teman-teman, jadi coba bayangin mesin kita itu, mesin yang ada di sosial media itu menghitung seberapa sosialnya kita. Seberapa sosialnya
konten yang kita buat, either itu gambar, video, atau tulisannya, seberapa menariknya kita kepada masyarakat di luar daripada kita sendiri. Nah, bagaimana cara ngalahin mesin? Yaitu engagement. Kalau orang jawab, kita jawab. Saya biasanya menerapkan seperti ini. Dalam 1 jam, waktu konten misalnya jam 5 naik gitu ya. Jam 5 naik, saya akan standby 1 jam setelah itu. Jadi kalau ada yang komen, saya komenin. Kalau ada yang love, saya lovein juga gitu. Itu hitung, coba lihat deh. Kalau nggak percaya, Anda coba aja. Biasanya konten Anda itu akan lebih cepat menyebarnya karena Anda memasukkan engagement di situ. Gitu. Jadi cobalah kita belajar mengalahkan mesin ya, bukan ngalahin sih, ngakalin mesin lah bahasanya gitu. Nah, pesan saya adalah, Isam IGTV ada monetizing nggak bang? Nggak ada, belum. Facebook udah mulai. Kita dulu sering dapat Facebook $3. Kecil sih, tapi lumayan lah gitu ya. Padahal di Facebook banyak banget tuh yang cut konten kita, terus dia upload lagi, tiba-tiba nonton lebih banyak daripada di channel kita sendiri gitu. Sedih deh pokoknya. Kemungkinan besar kalau follower 100 sedikit yang mau endorse kita ya jelas kalau itu sedikit. Tapi kalau kamu betul-betul tajam dengan konten kamu, engagementnya kuat, biasanya ada aja iklan yang masuk gitu. Bang, aku dikunci Instagram sementara, terus dia kirim kode verifikasi ke nomor saya. Tapi masalahnya nomor saya sudah hilang. Apakah bisa dibuka lagi atau enggak? Saya bukan orang Instagram, tapi mustinya nggak bisa. Mustinya bisa gitu ya, biar enak. Mustinya nggak bisa sih, karena kamu tidak bisa membuktikan bahwa itu milik kamu. Aku lanjut ya. Tadi yang pertama udah reach and frequency. Yang kedua aturan 8 detik. Yang ketiga kita ngomongnya engagement, bagaimana ngakalin mesin gitu, ngakalin algoritma. Yang keempat, tips saya buat teman-teman adalah jangan baper. Kenapa jangan baper? Kenapa? Karena di internet banyak sekali yang berlindung di bawah anonymous. Jadi nama saya Tora, lalu saya bikinnya om-om ganteng di TikTok gitu. Jadi nggak ketahuan kan nih siapa sih sebenarnya orangnya. Jadi dia ngomong sembarangan aja. Mungkin dia nggak ada maksud apa-apa, sambil makan popcorn gitu ya, nggak ada intentionnya gitu. Ah, jelek lu bang, sambil makan popcorn, nggak ada rasanya gitu ngomongannya, bukan pakai emosi, cuma jelek lu bang, makan gitu. Jadi jangan terlalu baper lah di internet, santai aja. Maka dari itu janganlah bikin yang aneh-aneh di internet. Kenapa? Karena once kamu post sesuatu di internet, itu artinya konten itu udah jadi milik publik gitu. Bang, hashtagnya tadi apa? Hashtag research maksudnya. Ingramar. Nanti saya ketik dah ya, nanti saya ketikin. Ingramar. Coba reply Ingramar. Ini untuk keyword research buat hashtag. Tuh ya, saya udah balas ya. Baik masih Tora? Baik dong gitu. Nah, jadi tips saya adalah yang pertama yang mesti kalian miliki adalah tetapkan tujuan kalian membuat konten. Jadi semua ini dimulai dari tujuan. Kalau kalian UKM membuat konten, tentunya kan ada tujuannya ya. Tujuannya apa nih? Mau produknya dikenal. Yang kedua, mau produknya orang sampai mikir ingin beli produknya. Atau yang ketiga, memastikan orang itu beli produknya. Itu 3 konten yang berbeda. Belum lagi kita ngomongin soal umur dan demografi. Ya, itu baru jenis konten. Kenapa saya bilang begitu beda? Pertama, untuk kenalin produk, kan nggak perlu rumit-rumit ya. Cuma cukup gambar satu aja, nih produk, dihias-hias. Ini ada produk gue, bagus buat kesehatan misalkan. Udah, ya kan? Kalau kita ngomongnya bikin orang ingin membeli, mungkin bicaranya soal testimonial. Siapa nih yang kasih testimoni? Tora pakai produk ini bagus. Pakai minyak kayu putih kok coba-coba. Nah, itu kan namanya testimonial bahasanya gitu. Nah, itu kalau kamu pakai yang namanya ads pun, jadi misal pakai Facebook Ads, TikTok Ads, itu ada pilihan itu. Anda mau apa nih? Mau mencari orang tahu produknya, reach-nya besar gitu ya. Yang kedua, atau mau drive consideration, sampai orang ngisi namanya. Yang ketiga, benar-benar sampai langsung jualan. Kalau jualan kayak apa sih? Gampang guys.
Kan kalau jualan ada untungnya tuh, misalnya 10% gitu ya, beli jualan produk A, untungnya 10%. Kamu kasih diskon buat customer kamu 5% gitu misalkan. Ayo, hari ini kapan lagi? 5% diskon, langsung beli, terjangkau banget nih. Nah, itu jualan, itu kecapnya gitu. Termasuk juga tadi buat UKM, kalau buat influencer, tetapkan tujuannya. Tujuannya tuh kamu mau dikenal sebagai apa? Sebagai influencer macam apa? Kalau mau ngomong makanan berarti makanan, ya. Kalau makanan ya ngomongnya makanan dong. Tujuannya apa? Ngenalin suatu makanan gitu. Nah, kalau udah influencer biasanya sampai kok nyicipinnya, bunyinya gitu ya, supaya orang berniat untuk beli. Nah, kalian nih influencer yang bergabung di Invina, saya mau dalam waktu dekat kita sama-sama bantuin si UKM. Artinya gimana? Sekarang influencer, terutama contoh ya influencer makanan atau beli produk gitu ya. Kalian itu terutama perintis ya, yang baru 1.000 2.000 follower gitu ya. Kalian bikin konten itu kalian beli barangnya, kalian contoh makanan deh ya, kalian beli makanannya, lalu kalian makan, lalu kalian edit, kalian post di sosial media. Betul? Bagaimana kalau UKM yang bayarin kalian makan? Lalu kalian dibayar sedikit, misalnya cuma 100.000, lalu kalian post di sosial media kalian, terus si UKM mungkin bisa ngerigram, wait, si Tora aja udah makan makanan gue nih, gitu misalkan. Kan murah jadinya. Yang influencernya untung gak keluar duit banyak, malah dibayar, walaupun kecil, tapi bisa berapa konten yang kalian buat dalam seminggu. Lalu si UKM-nya juga jadi irit kan, gak perlu sampai hire videographer sendiri, nggak perlu sampai hire influencer yang gede-gede untuk mendapatkan testimonial. Ya, coba bayangin untuk hire videographer aja udah 10 misalnya, di hire videographer yang masih belajar mungkin 1 juta gitu ya, sama ngedit-ngeditnya. Berarti kalau 1 juta bisa dapat 10 video, mau nggak UKM? Mau dong. Caranya gimana? Nah, teman-teman perintis ini nih, kita saling bantu. Kalian datang, dibayar, lalu kalian post di sosial media kalian, hasil sosial media kalian nanti di-regram sama tokonya. Pertama, kalian dapat makan enak. Kedua, kalian dibayar walaupun kecil. Ketiga, kalian dikenalin ke orang lain. Ya kan, di sosial media siapapun dikenalin kan produk kaliannya gitu. Jadi itu nguntungin. Sabar ya, produknya lagi dibikin. Sebentar lagi. Sabar sebentar lagi ya. Kita lanjut nih. Aduh, saya udah gak sabar, semuanya pengen live gitu sebenarnya. Serem banget saya kalau mikirnya. Maunya buru-buru aja. Nah, apalagi ya? Oke. Tips saya tuh tadi pertama tetapkan tujuan. Yang kedua adalah bikin konten capek-capek, lupa sama prinsip dasar. Jadi prinsip dasar tadi tuh yang saya bilang, 8 second rules, engagementnya, terus reach and frequency. Kalau kita ngomong reach and frequency, pakaikan dana sedikit untuk sampai ke Instagram. Misalnya pakai boost Instagram supaya lebih nyebar lah kontennya. Kalau ngomong 8 second rule, bikin konten bagus-bagus, ngeditnya bagus, coloringnya bagus, tapi dia lupa. Orang kagak peduli sama bagusnya. Yang orang mau lihat adalah ini menarik atau enggak buat gue gitu ya. Jadi rules-rules seperti itu harus diingat baik-baik. Yang ketiga, jangan lupa engagementnya. Pakein hashtag juga. Nah, coba deh, kalau kamu bikin konten, kamu ada yang komen, kamu komen gitu. Bang, UKM yang ACC saya cuma 1, yang ACC saya cuma 1. Sabar, kan gak cuma UKM, ada startup juga yang bantu UKM, kamu bisa bantu. Mestinya minggu depan udah naik campaign-campaign baru, karena memang biasanya kitanya lagi rumit nih ya. Di dalam tim kita nggak gede, tim kita kecil, cuma 12 orang sebenarnya sekarang. Karena apalagi setelah ada pengumuman mau PSBB lagi gitu ya, jadi mikir wah, orang kita hiring lagi nggak nih, agak takut soalnya gitu. Percuma juga kan bisa kerja dari rumah gitu, jadi nggak bisa ngebut juga. Nah, mungkin seperti itu, tapi kita usahain minggu depan udah ada campaign baru yang bisa kalian bantu.
eh, udah ada UKM yang bergabung lebih banyak dan bisa kalian bantu. Minggu ketiga kita akan launching sesuatu yang baru, starter pack buat UKM. Jadi jangan jangan sedih, pokoknya UKM kita akan manjain habis-habisan sebenarnya. Dan yang pasti aplikasi kapan diluncurin, sabar ya. Saya lagi mencari waktu yang terbaik. Maksudnya gini, eh, kami ingin dikenal sebagai brand yang benar-benar cinta Indonesia. Jadi kalau kalian penasaran kapan ya next stepnya, jadi banyak tuh. Setelah 17 Agustus kemarin, setelah 17 Agustus masih ada 28 Oktober, masih ada 10 November, masih ada 1 Oktober, Kesaktian Pancasila. Jadi tebak-tebakannya kayak gitu doang kok. Tanggalannya segampang itu, gitu. Nah, jadi tadi tipsnya adalah pertama tetapkan tujuan, yang kedua kalau bikin konten jangan lupa hal mendasar seperti 8 detik tadi, lalu engagementnya seperti apa, lalu yang ketiga, yang keempat mungkin pakai ads bila perlu. Nah biasanya kalau Anda masih 1000 follower itu engagementnya masih tinggi. Mumpung engagementnya masih tinggi teman-teman, jadi dari sekarang kalau kalian bikin konten, ada yang komen di konten kalian, kamu komen lagi. Kenapa? Karena nanti kamu kalau sering buka Instagram, kamu akan buka yang search tuh, yang di bawah kan ada home-nya kita, lalu ada search. Itu kan kita bisa tiba-tiba dikasih apa tuh, dikasih ini nih gambar yang lagi laku saat itu. Padahal kamu nggak follow loh. Itu artinya mesin memberikan kamu kesempatan untuk ketemu sama konten itu. Nah, konten itu tuh konten apa? Konten yang sangat engage. Gitu ya. Kadang-kadang saya ketemu kok yang cuma 3000 follower tapi masuk di search saya. Karena menarik. Misalnya kamu niche banget ya ngomongin soal CSR. Saya tuh follow hampir semua CSR yang ada di Jakarta, yang ada di Indonesia. Jadi saya follow, saya selalu dapat tuh konten-konten CSR tuh, gitu. Nggak tahu kenapa. Jadi memang mesin menawari saya konten yang mungkin berfaedah buat saya. Kenapa? Karena kan mesin cari duit juga ya. Jadi kalau orang ngeklik berarti engagement dapat satu, dia ngelapor ke yang masang iklan, si orang engage nih gitu. Jadi mungkin kayak gitu. Jadi dia sesegera mungkin menyalurkan konten lo kemanapun kepada orang-orang yang kira-kira akan suka sama konten itu gitu. Nah, kalau kalian dari 1000 follower sekarang atau 2000 follower rajin dengan engagement, memperhatikan rambu-rambu ini gitu, pakai hashtag, saya yakin banget cepat naik. Saya yakin, oh Conan Kristal, segeralah pulang nak, Om kangen nak, kangen marahin bapakmu nak. Kangen bikin pusing bapak nih. Nah gitu kira-kira teman-teman. Jadi mumpung masih kecil gitu ya, ini saatnya kalian naikin Instagram kalian. Tahu nggak sih, saya jujur sama kalian ya, saya tuh kan udah umur gitu. Untuk saya bisa eksis di dunia online itu sangat letih, saya sangat capek. Kenapa? Karena sebenarnya ini dunia yang sama yang mesti kita jalanin, dunia hari-hari sama dunia online. Kalau misal contoh ya, ini contoh ya. Kalau kalian bikin konten, misalnya Instagram kalian gitu, kalian bikin konten let's say seminggu cuma 3, sedangkan orang lain bikin 10 dalam seminggu, kira-kira kalian akan dianggap apa sama orang? Itu pikirannya gitu aja. Ah, ini kontennya nggak eksis nih, nggak aktif nih. Akhirnya alasan orang untuk follow kamu jadi semakin kecil kan. Coba, saya kebetulan kenal sama Ria Icis gitu misalkan. Icis itu kalau saya panggil 5 menit dia dijawab. Orang sesibuk itu loh. Artinya gini, mata dia selalu ada di screennya dia. Memang dia serius. She's in it for real gitu. Memang udah serius, gue mau hidup di digital. Ketemu orang juga tetap seru. Hashtag berpengaruh banget, betul. Saya ini baru 6 bulan sudah mau 8K. Widih, keren bro. TikTok Batak. Gua suka sama lo. TikToknya berapa? TikTok saya 3000, susah banget naiknya. Tapi orang seneng pasang di saya karena kenapa ya? Karena saya punya suara yang aneh gitu loh. Oh, rebahan dapat duit, cek gitu kayak. Jadi orang kayak seneng gitu. Tor boleh dong di tempat lo dong, nih gue kirimin makanan ya gitu. Jadi saya nggak ngerti lah. Itu udah ngomongnya orang per orang lah yang happy gitu ya. So, gitulah teman-teman kalau kita ngomongin di tips untuk bikin konten untuk UKM dan untuk
influencer. Nah, untuk kalian mungkin yang mau nanya-nanya, monggo banget, mangga banget. Oh, kalau udah ngomongin hashtag nih, TikTok Batak mungkin lebih ngerti ya. Itu ada yang namanya kamu mesti research. Jadi di konten yang A, modelnya kayak A gitu ya, kamu bikin hashtagnya ada 3, 4, yang satu di situ. Di konten A nih ada 4 macam hashtag yang dipakai terus sama. Lalu di konten B ada 4 hashtag lainnya yang berbeda tapi deket-deket gitu. Karena kan sekali keyword makan aja ada lunch, dinner, breakfast, makan enak, makan seru dan segala macam gitu kan. Dicoba-coba tuh di mix and match. Setelah 1 minggu kita tes dari 3 konten ini mana yang paling laku. Nah, kemungkinan besar kamu kalau pakai itu terus kontennya, pakai hashtag yang sama, kamu punya konten akan jauh lebih cepat jalannya. Terus kamu mesti lihat lagi di analitik kamu. Ini jadi lebih dalam ya. Lihat analitik kamu lagi. Jam berapa yang paling laku. Sebenarnya kan semuanya logika ya. Saya misalnya nih, audiens saya nih umurnya 40 tahun misalkan. Dia jam 8 sampai jam 9 pagi, mungkin dia lagi jalan ke kantor. Jadi kalau kamu ngepost di jam 8, jam 9 pagi, kemungkinan besar kecil engagementnya. Nah, waktu saya siaran di radio dulu, prime time itu beda-beda. Kebetulan saya di radio wanita, prime time-nya itu waktu sore, jam 5 sampai jam 9 malam. Jadi ibu-ibu nih baru capek pulang kerja, atau mungkin lagi jalan pulang kerja gitu ya. Lalu dia pengen santai-santai, ketemu dengan suara-suara seperti ini. Itu prime time jam segitu tuh prime time-nya. Tapi waktu saya siaran di tetangga, itu lain lagi. Misalnya dulu saya di Cosmopolitan FM. Terus teman-teman tracks, itu baru rame jam 11 malam. Jadi jam 11 malam, itu prime time-nya anak-anak kampus. Gitu. Nah, kalau kalian punya waktu, maksudnya follower kalian anak kampus, post aja malam. Lebih rame biasanya. Karena jam segitu lagi rame-ramenya gitu. Untuk kalian anak kampus. Tapi kalau buat ibu-ibu jam 11 malam udah pada tidur, habis ngangon anak, ya tidur gitu. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Jadi ada logika yang bermain di belakang itu semua. Yang normal mesti jam berapa? Let's say jam 12 siang kalian post. Orang lagi pada nganggur, baru habis break kerja, lagi nyari makan siang, dia ketemu sama konten kamu gitu. Jadi itu logika-logika yang mesti dipakai, dicampur dengan mesin, dicampur dengan kebiasaannya orang. Kontennya apa? Bebas. Orang Indonesia tuh ya, mau konten apa sih, sebut aja gitu. Klinik aja orang ada yang nonton, lebih suka malah. Konten tahukah kamu itu laku? Konten-konten yang dark jokes laku. Ya cuma 2 juta maksimal sih followernya, jamin. Coba apa gitu, mau konten apapun laku aja, karena ada aja audiensnya. Sekarang yang mesti kita lakukan, yang kamu lakukan adalah mencari di mana sih, kapan sih mereka live, di mana sih mereka ada gitu. Jadi marketing tuh sebenarnya itu teman-teman. Ya, jadi kira-kira seperti itu sih. Jadi ada 4 tadi ya yang saya udah sampaikan, bahwa yang nomor 1 itu adalah reach and frekuensinya. Jangan lupa hari apa yang bagus untuk post konten buat ibu-ibu. Well, Mbak Afi, problemnya bukan masalah ibu-ibu secara general, tapi sekarang karena kalau kita ngomong Instagram gitu misalkan ya, itu harus ngelihat ke followernya Anda dulu. Kenapa? Kalau follower Anda engage, Instagram algoritmenya akan menyarankan konten Anda kepada orang yang seperti Anda. Terutama kalau Anda pakai ads gitu ya. Nah, artinya untuk ngebangun konten Anda harus make sure 1.000 orang atau 2.000 orang yang follow Anda itu menikmati konten Anda. Gitu kira-kira Mbak Afi Wulandari. Jadi pastikan dulu orang yang 2.000 misalnya, atau 1.000 atau 20.000 itu suka sama konten Anda, baru Instagram secara organik akan mengirimkan konten Anda kepada teman-temannya Anda, kayak MLM gitu. Nah, kalau udah ngomong udah rame, poolnya udah banyak, baru deh makin gede, kita bisa akan lihat nih hari apa nih yang laku nih gitu ya. Kalau di insight, makanya nih untuk konten, untuk kreator, untuk teman-teman semua, pertama jangan di private akunnya. Kalau di private ya susah dapat kerjanya gitu ya.
Yang kedua, coba diganti jadi creator account. Kenapa? Karena kalau personal kan nggak ada insight-nya, tapi kreator tuh ada insight-nya. Kalau udah ngomong creator account dikasih insight, jadi kita bisa lihat hari apa yang rame, yang engage dari 2000 follower kita, berapa yang bergabung ngobrolin konten Anda gitu, kelihatan semuanya. Jadi coba deh teman-teman, please pindahin konten akun Anda dari misalnya private personal pindah ke creator account supaya lebih gampang. Udah kalau mau belajarin mesin kalian mesti pindahin ke creator account gitu. Nah gitu sih. Status selesai berapa lama ya? Nah status selesai itu sebenarnya tergantung UKM-nya. Tapi kalau UKM-nya sibuk ya mengertilah gini ya. Nih ini kita ngomong kebuat influencer nih. Jangan didusu-dusu. Jangan dusu-dusu, salah yang ngomongnya. Dusu bahasa Manado ya. Jangan diburu-buru. Kenapa? Karena gini, kamu bayangin sulitnya jadi pengusaha kecil, UKM, UMKM, yang foto produk dia, yang jualan dia, yang produksi dia, yang ngebungkusin dia, yang ngirim makanannya dia juga gitu. Jadi mungkin dia mau cobalah ngiklan, coba dong, coba pakai paid promote gitu misalnya di Invina gitu ya. Dia udah bikin, terus dia lupa tuh biasanya. Makanya kita di sistem bikin 7 hari langsung selesai. Jadi setelah 7 hari nggak di approve, mesin akan approve sendiri otomatis, lalu langsung dihitung berapa penghasilannya gitu. Jadi kita udah bikin sistemnya seperti itu. Sebabnya sebulan ini kita gas terus adalah kita ingin tahu lebih banyak mengenai behaviornya influencer dan behaviornya UKM. Udah mulai kebayang behaviornya seperti apa. Mungkin dalam minggu depan kita akan launch program baru buat teman-teman semua influencer yang mau dapat uang jajan tambahan untuk bisa bergabung di program itu gitu, dimanapun Anda. Ingat sekali lagi, goal saya cuma satu sebenarnya. Simple banget goal saya. Sampai anak Indonesia cerdas mencari uang. Itu goal saya. Contoh, Anda di Yogyakarta atau Anda di mana ya? Mana ya? Oh, di Jakarta lah kita ngomong. Anda tinggal di daerah Mangga 2 gitu ya. Kan liatin tuh, nggak ada kerjaan nih Anda misalnya. Terus Anda iseng, kita bikin paket-paket nih. Invina lagi bikin paket 300.000. Nanti skemanya seperti apa nanti kita sampaikan, tapi yang pasti mirip-mirip sama Minvina sekarang gitu ya. Anda jadi punya senjata untuk ngomong ke UKM, Bu, mau nggak pakai paid promote? Nih cuma 300.000. Anda jual satu, Anda dapat let's say 5% gitu. Tapi nggak cukup sampai di situ. Kenapa? Karena saya perhatikan gitu ya, misalnya Tokopedia gitu, gambar produk yang satu sama produk yang lain kok sama ya, pakai image yang sama ya, padahal kan mestinya menarik gitu ya, bikin sesuatu menarik gitu. Karena ingat di digital orang cuma bisa lihat gambar. Nah dari situ teman-teman influencer nih yang cari uang jajan tambahan bisa ngomong lagi sama UKM-nya, sama pengusahanya. Saya fotoin nih Bu, pakai handphone aja, Ibu bayar saya 200.000 deh, semua produk Ibu di kantor di toko ini saya fotoin deh gitu. Jadi ngerti ya, ada kesempatan-kesempatan baru. Anda bisa bikin video, biasanya bikin video bayar, terus beli makanannya bayar gitu ya, terus bisa segala macam lah, ngedit juga, posisi tempat Anda, rugi kan? Sekarang dibayarin sedikit, lalu bilang lagi sama UKM, UKM mau nggak saya bikinin videonya, murah kok, pokoknya saya bikin laku deh gitu. Nah kalau udah dapet yang 20 aja anak muda kayak begitu di Indonesia, saya udah lebih tenang sama menghadapi tahun 2035. Beneran saya nggak bohong. Influencer entertainment, gede nong, sabar ya, sebentar lagi. Ya nggak sebentar lagi sih, segera sih. Kita kan partnernya juga sama teman-teman yang ada di adalah mereka talent management gitu ya. Partner saya talent management. Jadi influencer yang ada di Invina nih, nanti kita inkubasi, kita jadiin benar-benar talent yang berkualitas. Jadi sabar aja, kita lagi coba trial kiri dan kanan supaya apps kita bisa segera launch. Setelah itu baru kita mainkan semuanya. Kita mainkan, kita bombardir nih Indonesia, jadi lebih bagus. Mantap. Ibu rumah tangga, tetangga Anda jualan apa makanan misalnya, bantuin. Pakai paid promote
repot nih, cara ngomongnya gimana nih, si Invina ada produk nih, mau nggak mau, produk kamu masih kurang bagus nih, kan di digital cuma foto doang yang dilihat, saya fotoin ya. Waduh, saya nggak ada duit buat foto, udah saya yang fotoin sini 500.000, saya fotoin semua. Dapat duit nggak? Dapat duit. Saya tuh ya mulai tuh dari yang kecil, nggak usah mulai dari yang gede, yang kecil dulu aja, pelan-pelan ngambil duitnya. Lebih bagus lagi kalau misalnya jadi pengusaha beneran gitu. Saya sering kali dapat job gara-gara hal yang kecil dulu, pelan-pelan naik, pelan-pelan naik, pelan-pelan naik. Sekarang malah kita udah handle seluruh company-nya gitu. Jadi saya ingin teman-teman semua semangat. Kurang lebih 2 bulan nggak tuh bang apps-nya, nggak sampai. Gila, lama banget, bete gue. Udah gedek sendiri kalau kayak gitu. Jadi masih belum ngerti banget, nggak apa-apa kok. Ratu Felicia ya, bener ya namanya ya. Nggak apa-apa, sabar ya, pelan-pelan aja. Nanti kalau udah pakai apps pasti lebih gampang. Sekarang masih pakai web ya. Jadi kalau web biasanya lah adalah problemnya nggak cocok sama browser lah gitu. Jadi kita sendiri lagi ngakalin itu, tapi sebenarnya yang kita ambil lebih ke kebiasaan kita semua nih, kebiasaan teman-teman influencer. Makanya tadi 1x24 jam nih buat submit link. Kita bikin 2x24 jam gitu. Kenapa? Karena kita tahu teman-teman juga masih kuliah, masih ada yang ngurusin anaknya gitu ya. Jadinya kita tahu kita kasih waktu 2x24 jam supaya semuanya bisa submit gitu teman-teman. Jadi ya kira-kira gitu. Gue juga gede kalau jangan dong, sabar. Pengen segera dapat UKM, udah gabung-gabung tapi belum ada yang nyangkut. Siap, Indah Satsula. Mungkin nggak perlu UKM juga ada. Nanti teman-teman startup yang karya lokal nih, yang keren-keren, banyak banget yang ngobrol sekarang nih. Malah tadi jam 9 pagi saya meeting sama teman-teman startup yang memang ngebantuin UKM, bener-bener mereka fight abis-abisan gitu ya. Kita akan bikin campaign bareng. Nah, campaign Anda itu juga bisa kalian bantu sebenarnya. Jadi ada beberapa campaign ya, yang sama startup, juga sama CSR. CSR tuh misalnya bicara soal MCK gitu ya. Mereka juga butuh bantuan untuk disebarkan berita mereka. Ada juga kayak teman-teman yang yayasan kanker gitu juga butuh dibantu teman-teman. Jadi banyak banget nih. Yang ada di kantong saya tuh banyak banget, tinggal kapan keluarinnya gitu teman-teman. Startup apa bang? Sebenarnya banyak startup yang bergabung di Invina sekarang. Jadi kalau menurut teorinya gitu ya, startup begitu mereka launching, pertama mereka mesti sebulan sebelum itu sudah aktif sosial medianya. Setelah itu waktu mereka aktif, mereka pakai minimum 100 sampai 1000 nano influencer untuk nyebarin startup mereka secara awareness. Nah, banyak dari pembuat startup yang tidak memainkan marketing ini. Sekarang jadi saya ngobrolnya, ayo, come on guys, belum terlambat, let's do it gitu. Saya dengan senang hati membantu semua orang. Buset deh, capek banget ya hidup ya. Tapi maksud aku tentu saja kita kan tetap butuh tetap butuh waktu untuk ngerjain semuanya gitu. Nggak sabar nunggu. Siap, Indah Zulfa, thank you for joining. Nanti kita lanjutin lagi. Udah hampir 1 jam nih kayaknya teman-teman. Udah nggak ada yang mau nanya lagi mungkin? Adminnya ramah ya. Waduh, itu mah orang-orang yang di dunia maya terus. Ada beberapa kok adminnya. Memang udah handpick lah semuanya. Cerita dikit ya. Jadi mimin-mimin yang saya kenal itu udah teruji lah gitu. 7 menit sekali mesti ngejawab gitu tadinya. Jadi klien-klien lama tuh ada aja yang aneh-aneh. Jadi yang kita pilih yang begitu-begitulah untuk masuk di Invina. Jadi senyaman mungkin lah. Saya mau teman-teman nyaman. Kalau Anda bayangkan ada UKM, ada influencer, nanti influencernya juga ingin kita kembangin terus. Jadi teman-teman siapa ya, di daerah manapun di Indonesia, well, kita bisa bareng-bareng kok gitu. Yakin saya. Syuting om, syuting sini. Oh, katanya udah kelar. Tuh ada Malinda tuh ya kan. Malinda ini salah seorang yang nanti kalian lihat lah, nanti ada videonya semuanya. Saya rencananya punya program sendiri di Invina. Masing-masing punya program sendiri rencananya gitu. Bisa banget. Aduh, miminnya bercanda melulu malah. Lagi yang malam saya sendiri.
Ya udah ya, kalau gitu ada lagi nggak pertanyaan? Ayo dong, nanya dong. Aduh, semangat nih, gue lagi semangat ngejawab nih. Eh, Oke, soal konten tadi jelas ya. Jadi reach and frequency penting banget. Jadi percuma kalau bikin konten tapi reachnya nggak sampai. Jadi yang nonton nanti teman-temannya lagi atau bokap nyokap lagi gitu ya. Jadi berat lah, paling nggak sedikit lah kasih budget untuk ads misalnya. Ngelamar adminnya boleh tuh, masih jomblo. Boleh lah, ngelamar boleh lah, aman lah itu. Kita masih ragu-ragu untuk menambah tim karena ini mau PSBB lagi kata Jakarta. Jadi agak-agak menyeramkan ya. Terus yang kedua, 8 second rules, inget banget tuh, itu penting banget teman-teman. Jadi jangan maunya kamu sendiri, tapi audiens kamu maunya apa. Kalau audiens kamu, let's say tulisan kamu misalnya gambar pendukungnya jelek, judulnya nggak jelas, nggak menarik, orang udah lewat aja. Termasuk thumbnail di YouTube sama aja. Makanya yang namanya clickbait itu ya, tahu kan ada satu cewek yang terkenal sampai masuk ke DPR itu kan semuanya judulnya nggak ada yang bener. Om-om mah suka ya, anak-anak serem itu. Lalu yang ketiga engagementnya, cara kita ngakalin mesin. Wait, ada yang senyum-senyum tuh, boleh tuh dilamar. Terus jangan baper, jangan jangan dikit-dikit bawa perasaan gitu. Dibawa santai aja. Dan yang paling penting dari itu semua adalah tetapkan tujuan. Tujuan kamu apa? Tujuan kamu mau bikin konten ini apa? Mau dikenal orang, ngebantu orang. Kalau dikenal orang, caranya bagaimana? Kalau mau bikin orang itu ngiler sama makanan yang kamu bikin, caranya bagaimana? Kalau mau bikin orang itu beli produk kamu, bikin kontennya seperti apa? Nah, itu jadi penting tuh teman-teman. Jadi nanti kita belajar soal bikin konten yang pas buat masing-masing occasion. Tapi nggak hari ini baru basic doang loh teman-teman. Ini baru basic. Yang saya tahu banget adalah kalau kamu bikin foto, ditaruh di marketplace, teman saya kebetulan procurement di Bukalapak. Bukalapak aja punya 6 juta pelapak. Berarti kalau kamu jual makanan gitu ya, mungkin ada sekitar 50.000 penjual makanan di Bukalapak. Lebih mungkin, 100.000. Berarti kamu bersaing sama 100.000 penjual lainnya di Bukalapak. Makanya mesti excel banget. Gimana gambarnya bagus, menarik. Saya bilang menarik bukan berarti gambar yang cakep gitu loh ya. Saya malah gak bakal beli. Jujur ya, saya gak akan beli makanan yang wah gambarnya tuh dibagusin banget. Saya gak beli. Kenapa? Karena di otak saya, logika saya, ini orang beda-beda ya. Di logika saya gitu ya. Makanannya emangnya gak enak ya sampai musil lu hias gitu. Itu logika saya loh ya. Jadi yang pas aja gitu. Yang pas pokoknya buat makanan ini enak. Kayaknya gambar ini sudah mewakili bahwa makanan ini enak gitu. Ya, gimana caranya? Saya juga bingung, itu masalah selera. Tapi yang pasti kalau saya ngerasanya kalau didananin terlalu banyak malah jadi kayak aduh nggak deh, gue nggak beli deh. Ini mahal di ongkos marketing nih. Saya nggak marketing ya, jadi saya ngerasanya ini mahal nih pasti. Ini mahal gara-gara marketingnya nih mahal gitu. Fotonya dibagusin kan mahal dibandingin foto pakai handphone doang, ya kan? Jauh teman-teman, jauh sekali, full goso. Gitulah teman-teman, nggak ada pertanyaan lagi nih kayaknya. Bang, saya daftar internship di Invina loh, kapan pengumumannya bang? Itu kayaknya nggak diumumin deh, langsung dibales kayaknya untuk dipanggil gitu ya. Banyakin belajar, iya saya juga banyakin belajar, asik. Ada lagi mungkin nggak ada nih udah semua ya. Well teman-teman, itu dia kesempatan kali ini, tips membuat konten untuk UKM dan untuk influencer. Saya harap cukup berfaedah, bukan yang unfaedah. Yang pasti masih banyak banget tips-tips yang mau saya bagikan. Bahkan lebih daripada itu, mungkin dalam minggu depan kita udah launch program baru. Ada 2 program baru yang mau kita launch sebenarnya. Dan yang paling penting adalah kita mau memudahkan UKM dalam menjalankan pemasaran bisnisnya, gitu, memasarkan bisnisnya. Apalah bisnisnya, yang pasti online kali ya sekarang ya. Wong dikit-dikit mau PSBB lagi gitu. Nah, kita mau bantu di sana, kita pasti bantu di sana. Dan saya udah ngajak, sekarang kita udah ada 3.000-an yang bergabung dari seluruh Indonesia. Saya harap teman-teman mau bantu UKM kita yang paling berdarah-darah sekarang. Saya rasa mereka mau naik kelas malah kena PSBB gitu ya. Jadi yuk kita sisihkan waktu kita 1 jam misalnya, 2 jam hanya untuk bantuin UKM. Caranya gimana?
Di Invina ada paid promote. Nanti kita akan bikin layanan baru untuk foto video yang murah-murah. Siapa yang kerjain? Teman-teman influencer yang kerjain. Jangan kita lagi. Tim kita kecil banget, kesian kitanya ya gitu. So, begitu aja lah dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Minggu depan ya. Dah. Gimana cara end ini? Oh, ini dia.